Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian secara kuantitatif. Poin pertama adalah jenis, lokasi, dan waktu penelitian yang terdiri dari satu, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen atau experimental design yang merupakan suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap suatu variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat menurut Sugiono 2012. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Sopeng di Jalan Pendidikan, Kecamatan Lolak Batar Diaja, Kabupaten Sopeng. Poin kedua adalah desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya saja pada desain ini kelompok kontrol tidak dipilih secara acak atau random. Ini menurut Sugiono 2011. Non-equivalent control group design terdapat dua kelompok yang tidak dipilih secara acak atau random. Kelompok tersebut adalah kelompok K dan kelompok E, di mana kelompok K ini adalah kelompok kontrol dan kelompok E adalah kelompok eksperimen. Nah, ini adalah tabel non-equivalent control group design, di mana 01 artinya pretest kelas eksperimen, 02 pretest kelas kontrol, 03 post-test kelas eksperimen, dan 04 post-test kelas kontrol. Dan X adalah pembelajaran menggunakan model pembelajaran jigsaw, sedangkan yang garis mendatar adalah pembelajaran menggunakan model pembelajaran konvensional. Poin ketiga adalah variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Ini menurut Sugiono pada 2011. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas atau X pada penelitian ini adalah model pembelajaran jigsaw sebagai perlakuan yang diterapkan pada kelas eksperimen. Dan yang kedua adalah variabel terikat, di mana variabel terikat ini atau T pada penelitian ini adalah hasil belajar geografi peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Poin keempat adalah definisi operasional variabel. Yang pertama, model pembelajaran jigsaw. Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya, sehingga baik kemampuan secara kognitif maupun sosial sangat diperlukan. Model pembelajaran jigsaw ini dilandasi oleh teori belajar humanistik, karena teori belajar humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Pada penelitian ini, model pembelajaran jigsaw diterapkan pada kelas eksperimen untuk mendapatkan data hasil belajar peserta didik. Yang kedua adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar pada penelitian ini diperoleh setelah diterapkannya model pembelajaran jigsaw pada kelas eksperimen. Poin kelima adalah populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di kelas 11 IPS SMA Negeri 3 Sopeng. Yang kedua, sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling purposif, di mana sampling purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono 2011. Sampel pada penelitian ini akan ditentukan dan melihat rata-rata nilai semua kelas 11 IPS. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelas yang memiliki nilai atau hasil belajar yang setara atau hampir setara. Poin keenam adalah teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah hasil belajar geografi peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol di SMA Negeri 3 Sopeng. Data tersebut diperoleh dengan cara memberikan tes menggunakan instrumen tes dalam bentuk soal pilihan ganda maupun dalam bentuk esai pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang pertama adalah instrumen penelitian. Pelaksanaan pembuatan instrumen tes yaitu dengan cara memahami silabus, kemudian membuat RPP dan kisi-kisi tes sesuai materi yang akan disajikan pada penelitian instrumen dalam penelitian ini. Bisa berupa tes pilihan ganda, dengan butir soal memperhatikan apa yang hendak dicapai dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran.
Pelaksanaan pembelajaran adalah bagian terpenting dari penelitian eksperimen ini. Kelas eksperimen diberi perlakuan yaitu penerapan model pembelajaran Jigsaw, sedangkan kelas kontrol tetap menggunakan model pembelajaran yang diterapkan pada guru geografi di SMA 3 Sopeng. Yang ketiga adalah penyelenggaraan tes. Tes yang dilakukan pada penelitian eksperimen ini adalah pre-test dan post-test. Pre-test dilakukan di awal pertemuan sebelum diberi perlakuan, sedangkan post-test dilakukan pada akhir pertemuan setelah kelas eksperimen diberi perlakuan yaitu penerapan model pembelajaran Jigsaw. Dan kelas kontrol tidak diberikan perlakuan. Dalam hal ini, kelas kontrol tetap menggunakan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru geografi SMA Negeri 3 Sopeng. Hasil dari pretest dan posttest kemudian diolah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti, yaitu hasil belajar peserta didik. Poin ketujuh adalah teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data hasil penelitian hasil belajar peserta didik yang meliputi nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, standar deviasi, dan persentase hasil belajar. Yang kedua, analisis statistika inferensial. Analisis statistika inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan hasil belajar siswa dari dua kelompok yang diberi perlakuan yang berbeda. Statistika inferensial yang digunakan adalah uji T dan uji Leven menggunakan software SPSS. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.